dulu tidak saya pahami. Nah, Kiran biasanya PR itu Kiran selalu mengerti tak? Selalu misalkan kata-kata. Jadi sebelum mulai belajar, kakak ingin sedang mengisi ini acara belajarnya. Apabila Buat tanggal hari ini. Hari apa tanggal? Tanggal 1 ya. Kalau misalkan nomor 1 kok kan kedua orang tua hidup berpisah, orang tua Kiran tuh berpisah atau tidak? Tidak kan, berarti dilanjutkan aja. ada yang dimarahi orang tua? Enggak. Bertengkar dengan kakak adik? Enggak. Mengalami masalah karena ayah ibu kandung telah meninggal? Enggak. Bacakan soalnya, pernyataannya, terus asal meninggal tidaknya. Soal nomor pertama, kedua orang tua hidup berpisah atau bercerai. Kecil nilainya, kayak Iko kan min 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7. Pokoknya semakin ke kiri bilangan tuh otomatis nilainya tuh semakin kecil. Kasih sama Ustazah Tia, jadi Ustazah mau bantu Zuhair untuk belajar. Nah, dari hasil MTK-nya cuma ada 2 Zuhair yang betul kan. Nah, sekarang kita belajar dari tadi kan Salman udah bikin tuh di sini kan. Sekarang coba Salman kerjakan soal ini. Cuma soal ini aja ya. Coba checklist. Yang mana jawabannya? Mana gitu sih? Di sini. Di silang. Udah 9 ini tentang perkalian. Tentang perkalian Aska. Kan dari soal Aska tuh salah tuh, Aska ngambil kaliannya. Coba lah. Pakai alas nggak? Memiliki karakter. Dia selalu sabar dan bijaksana. Ibu memiliki karakter tenang. Dia selalu sabar dan bijaksana. Itu. Nah, apa lagi coba baca. Ibu memiliki karakter yang titik-titik. Dia selalu sabar dan bijaksana. Cabang karya seni yang hasil karyanya dapat dilihat dan diraba adalah di lokal nih, misalnya Salman nggak ngerti, ada nggak Salman tanya sama ustazah yang mengajar di lokal tuh? Enggak, kenapa nggak berani Salman nanya? Berani. Terus kenapa nggak bertanya? Kan tujuannya bertanya tuh supaya Salman paham. Bisa bertanya lagi ya, biar paham ya, biar nilainya naik ya. Kan sebentar lagi mau naik ke 6 kan? Gimana SMP-nya besok? Belum tahu deh. Tambah 1. Nah, selesai. 7 tambah 8. Nah, kayak ini. Sisihkan 1. 1 tambah 1. 8 tambah 3. Satu tambah 3. Zuhair di dalam kelas tuh misalnya ada belajar MTK sama Ustazah Tia, terus tidak ngerti tentang rumusiko, ada tidak bertanya misalnya, Zuhair nggak ngerti tentang itu, ada bertanya seperti itu? Enggak. Kenapa nggak mau bertanya? Oh, berarti masih ada untuk bertanya gitu. Sebelum bertanya tuh Zuhair ngangkat tangan dulu gitu. Langsung aja maju ke depan. Berarti untuk kedepannya Zuhair harus sering bertanya ya kalau nggak ngerti pelajaran itu. Kan sebentar lagi Zuhair untuk nyambung ke SMP biar nilainya lebih baik lagi untuk masuk ke SMP besok kan. Berikut merupakan perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat setelah adanya listrik.
Setelah adanya listrik itu perubahan masyarakat yang mana? Dapat mengirim surat melalui email merupakan salah satu manfaat ditemukannya di bawah ini merupakan bagian dari teks eksplanasi kecuali yang tidak masuk teks eksplanasi yang mana? Sip. Bacalah teks berikut ini. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam ruang mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Sesuai struktur teks eksplanasi di atas, termasuk bagian kalau mulai dengar di kelas bertanya tentang materi yang tidak dipahami, udah belajar lagi ya. Jumat mulai ujian kan, supaya nilai yang bagus untuk menyambung ke SMP. SMP mana besok? Nah, kan jadi dari hasil ujian Kiran kemarin tuh ada beberapa soal yang Kiran salah kan. Yang pertama soal nomor 1. Soalnya tuh sesuatu yang harus kita terima merupakan hak kan. Nah, Kiran bisa langsung isi di sini hak. Berarti sesuatu yang harus kita terima itu merupakan hak kita. Kalau kewajiban tuh sesuatu yang harus kita kerjakan, itu kewajiban. Nah, bikin. Jadi ya, itu kemudian ada soal nomor 4 lagi Kiran. Nomor 4, setelah selesai bermain, Roni selalu menyimpan mainannya. Roni telah melaksanakannya. Roni telah melaksanakan Kewajiban di rumah. ya. Roni telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Jadi kewajiban kita di rumah tuh kayak setelah kita bermain tuh mainan itu disimpan lagi ke tempatnya, kayak menolong ibu di rumah itu kewajiban. Kemudian ada soal nomor 10. Setiap warga negara mendapatkan hak yang sama. Dalam menggunakan haknya, kita harus mempertimbangkan hak orang lain. Berarti Kiran tuh, setiap Kiran menggunakan hak Kiran tuh harus mempertimbangkan juga hak orang lain. Agar orang lain tidak dirugikan, agar tidak ada yang dirugikan. Paham kan? Pernyataan di bawah ini yang merupakan pelaksanaan hak yang tidak memperhatikan hak orang lain adalah hak. Kalau berarti Kiran kalau ingin menggunakan hak Kiran sendiri, Kiran harus memperhatikan hak orang lain juga agar tidak saling merugikan satu sama lain. Yang pilihan yang pertama, penebangan pohon sembarangan, pengambilan ikan di laut dengan pancing, berdagang buah-buahan, petani menanam padi di sawah. Menurut Kiran, hak yang merugikan orang lain itu yang Menebang pohon sembarangan. menebang pohon sembarangan. Karena apa? Iya ini dapat hak, tapi itu kan merugikan orang. Kalau menebang pohon sembarangan, otomatis hewan-hewan yang di hutan tuh masuk ke penduduk, masuk ke rumah orang, masuk ke wilayah masyarakat kan. Habis itu juga akan berpotensi banjir, ya kan? Jadi kita lanjut ke mata pelajaran yang bahasa Indonesia. Kan soalnya tuh, akan bacakan aja ya. Bacalah teks berikut ini. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Sesuai struktur teks eksplanasi di atas termasuk bagian yang pertama pernyataan umum, yang kedua penjelasan, yang ketiga atau yang ke-C interpretasi, kemudian yang keempat atau D penutup. Menurut Kiran dari pernyataan itu masuk ke bagian Yang B. bagian apa?
bagian penjelasan. Kiran langsung isi penjelasan. Kemudian soal nomor 22. Baca paragraf berikut ini. Berkat penemuan roda, menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruhnya sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah. Jadi tanpa roda kehidupan manusia akan menjadi sulit. Kesimpulan pada teks eksplanasi di atas adalah yang A, berkat penemuan roda menempuh jarak lebih mudah dan cepat. Yang B, pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi. Yang C, jadi tanpa roda kehidupan manusia akan menjadi sulit. Yang D, pendistribusian barang lebih cepat dan mudah. Menurut Kiran jawabannya yang D. Pendistribusian barang lebih cepat dan mudah. Kiran, sesuatu yang harus kita terima merupakan hak. Tapi Kiran jawab di itu kewajiban. Berarti sesuatu yang harus kita terima merupakan itu adalah hak kita. Jadwal harian Kiran. Di sini ada jam kegiatan. Misalkan kegiatannya itu bangun tidur. Jam berapa Kiran bangun tidur? Pagi. Habis itu iya atau tidak? Keterangannya. Jadi tuh yang pertama tuh kegiatan Kiran bangun tidur jam berapa, terus tuh centang iya atau tidak, sesuai dengan faktanya atau tidak, sesuai apa yang Kiran isi tuh Kiran lakukan, sesuaikan tidak? Paham? Misal Kiran bangun pagi jam dari bahasa Indonesia. Ada soal yang Aska salah kemarin, ada nomor 3 ini tentang alat musik. Nah, di sini nih kan soalnya memainkan alat musik sasando tidaklah mudah, dibutuhkan harmonisasi perasaan dan teknik sehingga tercipta alunan nada merdu. Selain itu diperlukan keterampilan jari jemari untuk memetik dawai seperti pada harpa. Ide pokok bacaan di atas ide pokok ini nih membahas tentangnya. Coba Aska baca soalnya. Gerakan bentuk itu secara teater mengenai lagu atau bunyi yang beraturan dalam musik dikenal dengan istilah. Nah, sebelum itu kakak kasih dulu apa itu pengertian tentang tempo, irama, birama, dan nada. Tempo ini adalah suatu kecepatan atau kelambatan atau soal yang salah dari nomor 6, 8, 10, 11, 12 sama sampai 1 dan 5. Nah, sekarang kakak mau kasih pengajaran dulu mengenai yang nomor 6 ini adalah upaya untuk melestarikan lingkungan. Nah, jadi soalnya ini nih cara kita untuk melestarikan lingkungan tuh yang soalnya tuh di bawah ini adalah upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lingkungan. Nah, upaya-upaya apa yang dapat Aska lakukan misalkan untuk melestarikan lingkungan? ABC-nya ini kan ada, coba Aska baca dari A sampai D. Ini ABC-nya apa aja? Yang A sampai sini dulu ya. Coba Aska baca ini. Kan kasih pertanyaan dulu sama Aska. Setelah kakak kasih pertanyaan, kakak bacakan dulu paragraf ini. Pagi itu lebah B sedang asik mengisap madu di taman bunga tempat tinggalnya. Ketika dilihatnya, pipi si cantik kupu-kupu terbang memasuki taman itu juga. Jadi, soalnya pertanyaannya, latar cerita tersebut adalah di mana latar ini yang sudah kakak bacakan? Di mana ceritanya? Baiklah, sekarang kakak mau ngasih jadwal harian atau jadwal kegiatan Aska di sekolah maupun di rumah. Nah, yang pertama ini kan ada kegiatannya bangun tidur. Biasanya Aska bangun tidur itu sekitar jam berapa? Setengah 7. Nah, tulis jamnya di sini. Berarti jam 6:30. Tulis sini jam 06. 6:30.
Berarti Aska bangun jam 6.30, iya kan? Centeng iya. Nah, terus mandi. Mandi Aska jam berapa? Bangun tidur tuh harus mandi. Berarti kurang sebelum bangun tidur Aska tuh duduk dulu apa kayak mana dulu ya dah? Duduk dulu berarti jam 6.45 buat ini. Jam 6.40 karena kan 5 menit Aska duduk. 6.40. Kayak gini. Nah, terus Aska sholat subuh dah kan di rumah? Enggak, berarti tidak. Iya ya enggak. Nah, berarti tidak juga. Strip ini kayak ini. Berarti karena enggak tidak sholat subuh. Sarapan Aska di rumah sarapan enggak pagi-pagi. Ya. Kira-kira jam berapa Aska sarapan tuh? Jam 7. Dari sini jam 7. Terus nomor 71, merasa kurang mampu menamatkan sekolah ini. Enggak. Terus lebih senang tidak masuk sekolah bila ada hal lain yang ingin saya lakukan. Ya. Terus nomor 72, lebih senang 73. Ketika akan mulai belajar, baik itu di rumah ataupun di sekolah, saya berdoa dan bersemangat untuk belajar agar hasilnya baik. Kadang-kadang tuh kecewa bila tidak dapat masuk sekolah. Enggak. Tuh saya senang membantu teman dalam belajar. Saya tidak dapat membaca kembali catatan pelajaran saya. Tuh saya mengalami kesulitan mengemukakan pendapat secara tertulis. Kalau disuruh kasih coba anak-anak, menurut anak-anak pendapatnya apa gitu tentang materi ini, itu disuruh tulis dalam kertas. Bisa nggak Ska? Bisa. Enggak dikaji tuh. Nah, nanti coba disilang kalau misalnya Aska ngalamin itu gitu. Aska silang masalahnya. Paham? Enggak ada perhatian ada sini. Kalau enggak ada masalah kan. Kalau nggak ada nggak usah disilang, biarin aja ya. Jadi tingkat yang tertinggi itu 5. Enggak, itu nanti ada sampai 75 masalahnya. Oke. Kalau kan ya di sini orang tuanya itu bisa nggak? Enggak. Bisa? Apa? Bisa nggak orang tuanya? Orang tuanya bisa. Enggak. Orang tuamu nggak bisa nak kayak putus bercerai. Iya itu enggak ya, berarti nggak bisa di sini. Terus sering dimarahi sama orang tua? Jarang. Sering kelahi nggak sama kakak atau adiknya? Punya kakak adik? Aska punya kakak adik? Sering kelahi? Saya sering. Enggak juga. Baik. Saya sering. Sering. Iya. Kalau sering cuma silang nomor. Thank you.